Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan memasuki topik yang keempat tentang konsep hubungan obesitas dengan obat penambah nafsu makan. Nah, sebelumnya mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pesan hikmah hari ini yang Ibu ambilkan terkait dengan topik ini adalah surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana dalam firman-Nya mengatakan bahwa Rasulullah menjadi suri teladan yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dan juga kedatangan di hari kiamat, yang mana kita harus banyak-banyak untuk selalu mengingat Allah. Ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah selalu menjaga kesehatan kita, selalu bersyukur, selalu berbuat kebaikan supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan mendapatkan nikmat di hari akhir nanti, yaitu surga Allah. Baik, untuk outline pada hari ini adalah Ibu akan banyak membahas tentang apa itu obesitas, penyebabnya, kemudian obat-obat apa yang nanti berperan dalam terapi obesitas sendiri. Nah, apa itu obesitas? Obesitas merupakan suatu keadaan di mana berat badan seseorang itu berada di atas 120% dari berat badan relatif atau IMT-nya atau indeks massa tubuhnya lebih dari 27. Atau dikatakan obesitas jika pengukuran berat badan dibandingkan dengan tinggi badan itu berada di persentil ke 95 atau lebih dari persentil 95 atau lebih dari 120% dari BBR atau berat badan relatif, atau Z-score-nya memang lebih atau sama dengan 2 standar deviasi. Nah, seperti kita ketahui, beberapa obesitas di Indonesia, apalagi yang diderita oleh anak, memang menurut Diskesdek tahun 2013, di sana dinyatakan selalu cenderung meningkat 3 kali lipat, bahkan sekarang tahun 2018 juga cenderung meningkat. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada anak Indonesia untuk usia 5-12 tahun itu mencapai 18%, artinya yang terbanyak itu di usia balita sampai dengan SD. Di sini dan di mana penderita atau anak dengan jenis kelamin laki-laki memiliki peluang atau persentase lebih besar dibandingkan perempuan. Menurut data Riskes 2013, yaitu sebesar 9,4% yang berpotensi mengalami kegemukan pada anak. Nah, prevalensi terbesarnya yang paling besar atau paling tinggi menurut data Riskes memang tertinggi di Jakarta, kemudian Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan tempat tinggalnya memang hampir sama, tapi rata-rata tertinggi ditemukan di daerah perkotaan, di mana memang akses mendapatkan asupan makanan tinggi kalori ini memang lebih mudah didapatkan. Nah, faktor penyebabnya memang bisa juga pertama karena faktor genetik. Di sana memang ada faktor-faktor yang nanti kita akan pelajari bahwa memang secara genetik, walaupun persentasenya tidak besar, juga bisa menjadi penyebab munculnya obesitas. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan itu adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tepat. Kalau di sini kasusnya obesitas biasanya penderita memang lebih sering banyak makan makanan tinggi kalori, tinggi gula, ya, dan memang faktor sosial ekonomi juga gaya hidup. Artinya memang gaya hidupnya beberapa orang atau beberapa anak sekarang memang cenderungnya adalah sedentary lifestyle atau memang banyak aktivitas yang duduk atau kurang aktivitas, karena memang sekarang segala hal bisa mudah dengan
adanya handphone atau gadget. Faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi. Berarti ya ada beberapa anak-anak yang memang dengan latar belakang ekonomi yang baik atau tinggi, biasanya memang mempunyai potensi besar untuk menjadi salah satu faktor-faktor pendukung yang bisa mendukung terjadinya obesitas pada anak. Lalu dampaknya apa? Secara dampak sosial, memang kalau obesitas itu sudah kita ketahui ya, memang selain gerakannya menjadi lambat, susah bergerak, biasanya produktivitas kerjanya pun juga menurun. Selain itu, ya biasa kalau memang dia mengalami obesitas, biasanya kurang percaya diri, karena dia merasa badannya tidak ideal. Meskipun memang sudah berusaha untuk mengatur pola makannya. Nah, mungkin yang diatur itu adalah salah, mungkin itu juga salah, akhirnya dia menjadi tidak pede dalam menjadi dampak sosial dari obesitas. Selain itu adalah obesitas juga mengakibatkan penampilan kurang menarik, ya. Biasanya kalau untuk diderita pada perempuan atau wanita, biasanya memang cenderung dia memikirkan penampilan kurang menarik gitu ya. Dan biasanya juga akan berdampak pada penarik diri dari pergaulan, artinya memang dia menjadi tidak pede, tidak yakin, tidak mau bergabung karena tidak merasa dia tidak bisa diterima di lingkungan sosialnya. Sedangkan dampak obesitas bagi tubuh kita memang sangat besar atau sangat banyak. Pertama memang yang paling umum adalah asam urat dan GERD. Biasanya di sana disebabkan karena apa? Beban tubuh cukup berat dan konsumsi makanan yang tidak tepat. Itu biasanya memang berisiko ke arah sana. Selain dari adanya asam urat, biasanya juga terjadi osteoartritis atau radang sendi pada lutut. Terus ada juga kalau untuk laki-laki biasanya cenderung atau berpotensi berdampak pada prostat, gangguan ginjal, penyakit kandungan bedu, perlemakan pada hati, kanker payudara, asma, gitu ya. Jadi kalau orang obesitas cenderungnya sulit atau sesak nafas atau asma tadi. Kemudian sleep apnea atau berhenti nafas saat tidur. Kemudian stroke itu memang menjadi salah satu dampak obesitas yang sangat berbahaya. Selain itu, selain obesitas juga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Kenapa? Karena memang berawal dari pola makan yang salah, kebiasaan dari kita tidak memperhatikan berat badan ideal kita. Ternyata berat badan kita itu belum, artinya obes, karena obesitas sehingga tumpukan lemak cukup tinggi sehingga berpotensi mengalami diabetes mellitus. Selain itu juga penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi, kemudian gangguan yang ada di dalam usus atau kolon. Adanya gangguan hormon untuk reproduksi juga bisa menjadi dampak dari obesitas. Selain itu juga ada polycystic ovarium syndrome. Di sini biasanya diderita oleh wanita dewasa atau wanita yang sudah menstruasi. Dan biasanya ini menjadi masalah yang cukup pelik, karena memang kalau masalah ini tidak diatasi atau PCOS ini tidak diatasi, biasanya wanita tersebut berpotensi atau berisiko mengalami infertilitas, artinya tidak mengalami gangguan kesuburan. Jadi itu kita bisa cek dari hasil-hasil penelitian di jurnal-jurnal. Selain itu juga ada radang sendi atau osteoartritis yang ada di lutut dan pangkal karena memang membawa beban tubuh yang cukup berat. Nah, bagaimana upaya pencegahan obesitas? Kalau yang kita ketahui memang ada yang harus dianjurkan, yang paling utama adalah dengan olahraga. Kenapa dengan olahraga? Karena olahraga ini bisa membantu mengubah atau mengatur metabolisme tubuh kita menjadi lebih baik, menjadi lebih normal. Yang tadinya metabolismenya lambat, kalau dengan olahraga harapannya metabolisme tubuh untuk memecah zat gizi menjadi lebih cepat. Jadi aktivitas fisik ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya obesitas. Selain itu juga harus didukung dengan mengatur pola makan dan juga porsi. Nah, porsi ini menjadi sangat penting karena dengan kita memperhatikan porsi, berapa banyak karbohidrat, berapa banyak sayur dan lauk, berapa banyak buah-buahan yang dikonsumsi, itu juga bisa menjadi atau membantu mencegah
terjadinya obesitas, sehingga kita perlu menerapkan isi piring makanku. Kita perhatikan di sini bahwa porsi untuk sayur sama dengan porsi untuk nasi. Jadi ketika ngambil nasi yang banyak, berarti sayurnya juga harus banyak, gitu ya. Nah, kalau diet ini memang kita harus mengatur, artinya membatasi. Membatasi apa? Di sini ada gula, ada garam, dan ada minyak. Di sini penting karena apa? Ini menjadi salah satu cara supaya kita tidak terlalu banyak mengalami penumpukan lemak atau terjadi endapan di dalam pembuluh darah akibat kondisi obesitas. Nah, yang paling sering diberikan, yang paling sering diterapi bagi penderita obesitas biasanya adalah memberikan terapi atau obat khusus bagi mereka yang memang memerlukan terapi tersebut. Nah, biasanya kalau kalian ingat beberapa kasus kasus Arya, kasus yang lain, bayi-bayi atau balita atau anak yang memang dia sudah obesitas sangat tinggi, obesitas tinggi, itu memang dia perlu dilakukan terapi. Jadi kalau dulu pernah membaca berita, di sana ada beberapa berita tentang bagaimana Arya menurunkan berat badannya. Pertama, dia harus mengatur aktivitas fisiknya, kedua dia harus melakukan diet, ketiga ada intervensi dari dokter yang memang dibantu oleh dokter terkait dengan bagaimana supaya ususnya, lambungnya itu tetap bisa kerja optimal meskipun sedang dalam kondisi terapi yang memang perlu adaptasi yang cukup besar, effortnya cukup besar ya untuk bisa mengubah, karena kita harus mengubah, prinsipnya adalah mengubah bagaimana metabolisme tubuh kita menjadi kembali normal, yang tadinya lambat menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu di sini cara mengatur pola makan dan porsi itu berkaitan dengan beberapa pusat lapar yang ada di dalam hipotalamus lateral dan di hipotalamus ventromedialis. Mungkin kalau kita pernah belajar di semester yang sebelumnya tentang anatomi fisiologi, di sana ada namanya pusat lapar di hipotalamus lateral dan pusat kenyang di ventromedialis hipotalamus. Nah, di dua hal ini menjadi peran penting ketika tubuh kita secara normal memberikan respon, memberikan sinyal-sinyal ketika tubuh kita mengalami lapar dan mengalami kenyang. Nah, pada kasus di sini ya, perangsangan di hipotalamus lateral pada seorang individu yang akan makan yang banyak itu akan menyebabkan rangsangan yang ada di ventromedialis itu sehingga menyebabkan rasa kenyang. Artinya apa? Di sini bahwa pada saat kita merasakan lapar, maka sinyal yang dari hipotalamus lateral ini akan mengirimkan pesan, kemudian memerintah kita untuk segera makan. Tapi kalau pusat kenyang ini itu akan memberi sinyal untuk tubuh kita, mulut kita supaya berhenti untuk makan. Nah, pada kasus obesitas ini, individu dengan obesitas biasanya ada gangguan di hipotalamus ini, karena terutama di yang ventromedialis hipotalamus. Jadi di dalam inti ventromedialis di hipotalamus ini biasanya sinyal memberitahu kalau kita sudah kenyang itu bisa dibilang kurang optimal, sehingga harapannya nanti kita bisa melakukan terapi dengan tadi pelan-pelan mengatur pola makan dan porsinya sedikit-sedikit dikurangi, sehingga orang yang dengan obesitas itu tidak bisa langsung adaptasi diberikan diet dengan porsi yang lebih kecil, tapi harus dikurangi dalam secara bertahap. Porsinya harus dikurangi secara bertahap dan dia harus mengimbangi dengan aktivitas fisiknya. Kalau emang ada obat juga bisa dibantu dengan obat pengendali nafsu makan gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar di situ. Dua faktor yang berfungsi untuk mengatur asupan makan itu biasanya adalah faktor dari gizi, di mana akan mempertahankan jumlah simpanan nutrien normal pada dalam tubuh. Yang kedua adalah pengaturan pencernaan yang pertama berpengaruh langsung dengan keinginan makan. Nanti kita bahas
Nah, beberapa faktor nutrisi atau gizi yang mengendalikan derajat aktivitas makan. Di sini ada tiga hal. Yang pertama, ketersediaan glukosa pada sel tubuh. Artinya apa? Penurunan kadar glukosa darah itu berkaitan dengan timbulnya rasa lapar. Jadi kalau orang rasa lapar, biasanya memang mengalami hipoglukosa. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa faktor gizi yang berperan dalam mengendalikan derajat aktivitas makan, terutama pengaruh dari konsentrasi asam amino darah. Kenaikan dari kadar asam amino dalam darah dapat juga mengurangi makan, sedangkan turunnya kadar asam amino dalam darah akan meningkatkan makan. Ini menjadi penting kenapa konsumsi yang kita makan, baik itu makanan tinggi protein atau makanan tinggi glukosa, itu juga menjadi atau mengendalikan aktivitas makan kita. Pengaruh metabolisme lemak di sini akan memberikan pengaruh jangka panjang, di mana jika kuantitas adiposa atau jaringan lemak ini meningkat, maka laju makan akan menurun. Jadi laju kehilangan makan itu akan menurun secara normal. Jadi ketika terjadi penurunan glukosa atau hipoglikemi, itu artinya kita sedang lapar. Artinya glukosa dalam tubuh sudah habis, sehingga kita harus makan. Yang kedua adalah konsentrasi asam amino darah. Di sana kalau kadar asam amino dalam darah itu naik, maka itu artinya turun, maksudnya saya turun dalam darah, maka akan meningkatkan nafsu makan kita. Kalau lemaknya meningkat, maka laju makannya akan menurun. Jadi kebalikannya dengan yang sebelumnya. Nah, pilihan terapi biasanya pada orang dengan obesitas itu kita pertimbangkan berdasarkan tingkatan IMT atau indeks massa tubuh dan komorbiditasnya apa. Komorbiditas itu adalah penyakit penyerta. Apakah orang dengan obesitas itu sudah ada penyakit penyerta lain? Nah, itu menjadi kriteria atau menjadi syarat kita memberikan terapi. Terapi yang pertama untuk grade yang 1 biasanya diberikan pada pasien yang masih dalam kategori pre-obesitas. Lingkar pinggangnya mendekati batas obesitas sentral. Pada keadaan ini biasanya harus dicari dulu apakah terdapat penyakit penyerta pada pasien tersebut. Lalu manajemen apa yang bisa dilakukan? Pertama mungkin merubah pola hidup. Jadi yang tadinya mungkin banyak tidur, banyak nonton TV, nanti akan dirubah pola hidupnya supaya lebih banyak aktivitas. Selain itu juga harus mengatur makan dan aktivitas fisiknya harus mulai ditingkatkan. Lalu untuk intervensi yang kedua, biasanya kalau di Eropa itu biasanya dengan melihat IMT-nya kira-kira 30-35 kg per meter kuadrat atau IMT-nya di atas 27 kg per meter. Jadi kalau di Eropa ini ketentuannya. Dengan apa kalau tingkatan 2 itu harus ada komorbid, di mana lingkar pinggangnya itu masuk dalam kategori obesitas sentral. Jadi kita lihat dulu yang intervensi kedua ini ada nggak komorbidnya. Kalau biasanya intervensi kedua itu obesitas dengan komorbid, kondisinya seperti itu. Dan IMT-nya adalah lebih dari 27 kg per meter persegi. Itu adalah syarat ketika kita memberikan terapi berdasarkan IMT dan komorbiditas. Yang ketiga atau terapi yang ketiga namanya aggressive intervention grade, di mana kelompok obesitas dengan IMT yang lebih dari 35 kg per meter persegi dengan tingkat pinggang obesitas dan ada komorbid pada untuk beberapa penduduk di Eropa. Selain itu, kalau untuk Asia biasanya IMT-nya adalah lebih dari 30 kg per meter persegi dengan lingkar pinggang obesitas sentral atau adanya komorbid. Nah, yang paling penting adalah kita lihat IMT-nya ada dan ada tidaknya komorbid. Kalau yang level 1 tadi, dia masih pre-obesitas dan dilihat apakah ada komorbid atau tidak. Kalau yang kedua, dia sudah ada komorbid dengan IMT yang lebih dari 27. Tapi kalau yang terapi ketiga, IMT-nya lebih dari 30 dan sudah ada komorbid. Itu yang paling penting kata kuncinya. Lalu terapi obesitas ini bertujuan untuk apa? Ya pasti untuk mengurangi asupan makan, karena orang dengan obesitas itu orang yang memang sudah tidak bisa membedakan kapan rasa kenyang itu muncul.
Sehingga kita perlu menerapi, membuat terapi, menentukan terapi, melakukan terapi supaya asupan makanannya itu bisa dikurangi ya tadi, sehingga harapannya dapat mempengaruhi proses dan pasca absorpsi dari makanan. Terapi ini juga berusaha menambah dan meninggalkan pengeluaran sistem energi. Ini artinya apa? Dengan melakukan aktivitas jasmani atau dengan melakukan aktivitas fisik, harapannya tumpukan lemak, beberapa simpanan energi itu bisa dibuang atau dilepaskan melalui pembuangan energi dengan aktivitas fisiknya. Lalu, secara umum farmakoterapinya itu diberikan pada obat yang bekerja di daerah sentral atau yang bekerja di daerah varietas. Di sana biasanya akan berperan bagaimana obat itu memiliki efek jangka panjang atau jangka pendek. Jadi ada beberapa obat yang memang kita harus perhatikan sesuai dengan terapi yang akan dilakukan. Kalau kira-kira terapinya masih lama atau mungkin terapinya cukup membutuhkan waktu lama, mungkin nanti ada obat-obat yang harus dipertimbangkan, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Pilihan farmakoterapi pada obesitas. Di sini ada jenis obat. Yang pertama, obat yang bekerja di sentral atau di pusat. Nah, golongan obat namanya agonis adrenergik, di mana durasi penggunaannya adalah jangka pendek. Contohnya pentermin, diethylpropion, dan masindol. Biasanya dosisnya adalah 15-45 mg per hari atau 25 mg. Sedangkan untuk obat-obat yang kombinasi antara serotonergik atau agonis adrenergik, itu contohnya adalah sibutramine. Biasanya durasinya memang jangka panjang dengan dosis 10-15 mg per hari. Yang lainnya adalah obat orlistat. Di sana adalah jenis obat untuk menghambat absorpsi. Jadi supaya makanan yang ada dalam tubuh itu tidak diserap semua. Kalau diserap semua nanti jadinya obes, sehingga perlu adanya obat untuk menghambat absorpsi dari makanan tadi. Contohnya adalah orlistat dan memang kerjanya durasinya adalah jangka panjang dengan dosis 180-300 mg per hari. Nah, untuk beberapa obat yang tidak rutin digunakan tapi bekerja di sentral, contohnya adalah obat-obat golongan adrenergik agonis, contohnya epedrin atau kafein, atau serotonin agonis, contohnya colchicine dan sertralin, dan juga obat-obat lain seperti metformin, yang memang biasanya kita temui pada penderita dengan diabetes mellitus. Jadi orang dengan diabetes juga mendapatkan metformin. Nah, ini adalah kasus-kasus tertentu yang nanti kita akan bahas satu persatu. Satu, golongan obat agonis adrenergik. Golongan obat ini termasuk simpatomimetik obat. Jadi obat seperti benzetamin, diethylpropion, pentermin yang kesemuanya itu bersifat norepinefrin. Obat pada golongan ini bekerja dengan mekanisme yang berbeda, termasuk menghambat reaktif dari norepinefrin dari granul sinapsnya, sehingga mempunyai efek memperlama timbulnya rasa lapar atau pada saat makan menimbulkan rasa kenyang yang cepat. Nah, kesemua obat-obat tadi itu akan diserap dengan cepat secara oral dan mempunyai waktu paruh yang pendek. Jadi kerjanya itu akan lebih cepat dan diberikan secara oral. Nah, metabolisme obat dilakukan di hati dan akan dibuang di ginjal. Disarankannya memang jangka pendek, artinya tadi saya bilang kalau untuk terapi obat ini memang disarankan jangka pendek untuk golongan yang sedang pendek. Nah, nanti bisa menimbulkan efek samping baik itu mulut kering, anemia, konstipasi, dan hipertensi. Dan akan ada kontraindikasi pada penderita dengan gagal ginjal progresif, aritmia, dan stroke. Sehingga untuk obat ini memang harus berhati-hati dalam menentukan dosisnya. Selain untuk jangka pendek, dia juga memiliki waktu paruh yang pendek, sehingga harapannya dengan pasien obesitas yang mengonsumsi obat ini, efeknya bisa memperlama timbulnya rasa lapar atau artinya menahan dia untuk makan, artinya menghambat atau menimbulkan rasa kenyang walaupun dia makan sedikit. Itu obat itu efeknya seperti itu. Yang kedua adalah sibutramine. Nah, obat
obat ini tadi merupakan golongan serotonin norepinefrin reuptake inhibitor yang akan bekerja secara sentral dan perifer, serta diizinkan oleh Food Drug Administration atau dari Amerika pengaturan obatnya, dan juga agensi internasional dalam jangka panjang. Artinya obat sibutramine ini memang digunakan atau diizinkan dalam penggunaan jangka panjang, berbeda dengan obat yang sebelumnya tadi adalah digunakan jangka pendek. Nah, obat sibutramine ini fungsinya adalah menekan pusat lapar. Tadi kan pusat lapar ada di hipotalamus. Nah, juga di sini bisa meningkatkan rasa kenyang, sehingga obat ini akan bekerja di mana? Obat ini dimetabolisme dulu di dalam hati oleh enzim sitokrom dan nanti akan dibuang ke ginjal. Setelah itu efeknya nanti akan dibawa ke hipotalamus. Harapannya nanti bisa menekan rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang. Dosisnya awalnya memang 5-10 mg per hari. Namun jika berat awalnya itu belum menurun, bisa ditambahkan dosisnya menjadi 15 mg per hari, dan nanti harapannya bisa turun 1,5 kilo dari berat awal dalam 4-6 minggu terapi. Efek sampingnya adalah nyeri kepala, mulut kering, insomnia, dan konstipasi. Obat yang ketiga adalah Orlistat. Obat ini bekerja menghambat lipase gastrointestinal sehingga dapat menghidrolisis atau memecah dan menghambat penyerapan trigliserida dari saluran cerna. Sehingga nanti obat Orlistat ini akan bekerja menghambat enzim lipase. Di mana enzim lipase itu kan sebenarnya bekerja untuk memecah beberapa trigliserid menjadi beberapa asam lemak di dalam saluran cerna. Nah, tapi kalau Orlistat ini adalah fungsinya menghambat. Jadi, kerja lipase yang tadinya dia harus memecah dari yang trigliserid dari beberapa asam lemak di menjadi lemak akan dihambat. Nah, harapannya dengan menghambat kerja enzim lipase oleh Orlistat ini, harapannya bisa mencegah atau mengurangi jumlah asupan lemak di bawah 20 gram tiap makan, di mana nanti harapannya pasien bisa mengkonsumsinya 3 kali sehari sebelum makan. Jadi peran obat ini seperti yang kita pernah pelajari bahwa ada obat-obat yang memang harus diberikan sebelum makan, apakah sesudah makan ataukah saat makan bersamaan dengan makanan. Nah, kenapa kita harus tahu obat untuk obesitas itu yang bisa mengurangi asupan lemak dan diberikan memang kerjanya itu bisa optimal jika diberikan dari konsumsi sebelum makan. Kenapa? Karena obat tadi itu akan bekerja menghambat enzim ketika ada makanan masuk yang mengandung lemak. Harapannya enzim tersebut bisa bekerja setelah kita mengonsumsi obat sebelum kita makan, sehingga harapannya obat tadi bisa menghambat enzim lipase untuk menghambat penyerapan lemak. Harapannya begitu. Jadi orang yang sudah obesitas kan tumpukan lemaknya sudah banyak. Nah, obat ini tuh sebenarnya secara awam Ibu jelaskan bahwa Orlistat ini bisa memperbaiki profil lipid obesitas, bisa memperbaiki resistensi insulin, sehingga orang dengan obesitas jika mengkonsumsi obat ini harapannya bisa mencegah atau mencegah terjadinya penyakit yang lain seperti diabetes dan penyakit yang lain. Efek sampingnya apa? Kalau obat ini dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kembung, sering flatus, dan steatore atau artinya munculnya lemak di dalam feses. Sehingga karena di keluhan tadi kalau tadi Orlistat itu berfungsi dalam menghambat enzim lipase, memang harapannya orang yang sudah punya banyak lemak itu dibatasi, stop supaya makanan yang tinggi lemak tadi tidak masuk diserap dalam tubuh. Itu kuncinya. Untuk yang keempat, ini adalah obat Rimonabant. Di sini kontraindikasi pada busui atau ibu busui, kemudian hipersensitivitas juga akan muncul sehingga terjadi gangguan sensitivitas atau depresi ataupun yang sedang dalam terapi antidepresi. Nah, sistem dari obat ini atau endokannabinoid ini mempunyai peran dalam mengatur metabolisme dan komposisi tubuh. Jika terjadi aktivasi pada reseptor EC1, maka
pusat lapar itu akan meningkat dan akan mengubah metabolisme dari lipid dan glukosa. Reseptornya ada di sistem saraf pusat, hati, otot, dan di saluran cerna. Jadi obat ini nanti membutuhkan reseptor yang ada di hati, di otot, saluran cerna, dan di otak sistem saraf pusat untuk bisa berperan dalam mengatur metabolisme. Nanti terutama di metabolisme lipid dan glukosa. Karena apa? Orang dengan obesitas memang mengalami atau memang mengalami keterlambatan atau gangguan metabolisme terutama untuk lipid dan glukosa. Nah, yang berikutnya adalah fluoxetine dan sertralin. Di sana, kedua obat ini merupakan golongan selektif serotonin yang bekerja menghambat serotonin transporter dan memperpanjang kerja serotonin sehingga mempunyai efek menekan pusat lapar. Ini juga sama seperti obat yang sebelumnya tadi. Fungsinya intinya adalah menekan pusat lapar sehingga harapannya orang dengan obesitas yang mengkonsumsi obat ini bisa turun berat badannya secara signifikan dalam jangka yang pendek. Kemudian obat bupropion. Obat golongan artemether ini biasa diberikan sebagai terapi antidepresan dan smoking cessation. Berdasarkan uji klinik dikatakan dapat menurunkan berat badan secara signifikan dengan dosis 200 sampai 400 mg per hari. Obat lainnya adalah topiramid. Obat ini mempunyai efek memodulasi efek reseptor gamma aminobutyric sehingga dapat menurunkan kerja pusat lapar. Efek sampingnya apa? Akan lemas, somnolen, gangguan konsentrasi, bahkan sampai memori dan perhatian. Sehingga menurut penelitian harapannya dengan konsumsi 192 mg per hari, pasien bisa menurunkan berat badan hingga 6,4% dalam 3 bulan atau 12 minggu. Sehingga penurunan berat badan itu tidak bisa cepat atau tidak bisa instan karena memang yang dipecah ini adalah lemak, bukan yang dibuang, bukan cairan atau yang lain. Ya, obat-obat ini perlu butuh waktu lama, ada yang 12 minggu, ada yang 16 minggu gitu ya. Nah, kalau untuk obat zonisamid, obat ini dikenal sebagai obat anti epilepsi memang, sehingga harapannya beberapa obat ini memang juga bisa digunakan untuk terapi obesitas karena memang kerjanya itu adalah disusun secara pusat, reseptornya secara pusat. Beberapa penelitian itu mengatakan bahwa selama 16 minggu itu pasien yang mengkonsumsi obat ini bisa turun berat badannya hingga 6,9% dengan dosis 100 mg hingga 600 mg per hari. Yang kedua adalah lamotrigine. Obat ini merupakan terapi antidepresan yang ketiga banyak dikembangkan oleh penelitian sebagai terapi obesitas. Nah, menurut penelitian eksperimen, lamotrigine ini dengan dosis 25 mg hingga 200 mg per hari bisa menurunkan berat badan hingga 6 kg dalam 26 minggu. Cukup lama juga, tapi ini jangka panjang berarti. Nah, yang ke-10 contohnya adalah obat metformin. Metformin itu sangat sering digunakan untuk penderita obesitas. Efeknya adalah menghambat produksi glukosa di hati, menurunkan penyerapan di saluran cerna, dan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Pada kelompok wanita obesitas dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, obat ini sangat efektif karena apa? Selain bisa menurunkan dari berat badan, juga bisa mempunyai efek untuk meningkatkan fertilitas. Sehingga harapannya, tadi saya bilang, wanita-wanita yang obesitas memang kurang baik untuk kesehatannya. Pertama, untuk kesehatannya. Kedua adalah untuk kesuburannya. Sehingga memang dianjurkan kita harus mengatur berat badan kita supaya tingkat kesuburan kita, kemampuan fertilitas menjadi tidak bermasalah, tidak terganggu dengan berat badan kita yang belum ideal. Itulah kenapa kita harus rajin-rajin menimbang berat badan. Nah, terapi obat obesitas yang contoh yang saya ambil adalah ephedrine. Ephedrine ini termasuk dalam golongan vasoconstrictor, artinya obat ini tuh memang bekerja untuk mengurangi pembengkakan dan mengecilkan pembuluh darah sehingga pasien itu tidak mengalami sesak nafas atau serasa lebih lega. Biasanya menjadi obat-obat andalan untuk orang-orang dengan obesitas yang memang mungkin bisa kita sering ketemu, mereka sering mengeluh sesak nafas, sehingga obat ini penting untuk mereka. Dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Efek sampingnya akan menimbulkan iritasi, sehingga ketika
obat-obat ini dikonsumsi, harus diperhatikan reaksinya dengan obat lain karena dapat menimbulkan efek samping dan juga mengurangi dari efektivitas kerja obat itu. Tapi obat suplemen tadi sudah jelaskan, di sana adalah fungsinya intinya adalah mempertahankan penurunan keluaran energi setelah penampilan. Penelitian ini menunjukkan dengan orang mengkonsumsi vitamin bisa menurunkan asupan makan dengan cara mempercepat timbulnya rasa kenyang dan mempertahankan penurunan pengeluaran energi setelah penurunan berat badan. Obat-obat yang mengurangi nafsu makan, contohnya ini tadi, vitamin dan lainnya, di mana nanti dia akan bekerja di dalam susunan saraf dan hipotalamus yang tadi sudah saya jelaskan, di mana di dalam hipotalamus tersebut memang ada peran-peran dalam mengatur kenyang dan mengatur lapar. Jadi obat ini nanti akan bekerja dalam jangka waktu pendek 12 minggu sampai 6 bulan. Efek sampingnya tadi ada banyak ya, konstipasi, sakit kepala, palpitasi, dan hipertensi. Lalu obat-obat yang tadi ya, ada Orlistat tadi sudah jelaskan, itu fungsinya adalah mengurangi absorpsi makan dalam usus, sehingga Orlistat nanti akan bekerja atau mengikat enzim lipase agar lemak di dalam usus tidak diserap. Itulah pentingnya. Nah, kita harus cukup mengonsumsi vitamin larut lemak atau ADEK supaya kita tidak kekurangan vitamin tersebut. Karena apa? Makanan yang tinggi lemak memang banyak mengandung vitamin ADEK. Maka di sini kasusnya obesitas itu adalah mencegah supaya asam lemaknya tidak masuk, tapi kita juga cukup memenuhi ADEK, maka kita harus cukup suplemen dari luar. Nah, yang paling terakhir adalah patokan untuk memberikan terapi pada obesitas. Ada yang diberikan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penurunan berat badan kalau untuk jangka pendek biasanya ditarget 1 kilo per bulan sampai 4 kilo per bulan. Dengan menurunkan lingkar pinggangnya adalah 1 sampai 4 cm per bulan. Untuk yang jangka menengah, yaitu menurunkan berat badan 10% dari berat badan awal. Kemudian penurunan lingkar lengannya yang dilihat adalah 5% sesudah 6 minggu terapi. Kalau untuk jangka panjang, biasanya 1-5 tahun, diharapkan bisa turun berat badannya 10-20% dari berat badan awal, di mana untuk wanita penurunan lingkar panjangnya kurang dari 80%, dan untuk pria adalah kurang dari 102 cm. Nanti referensi bisa kalian baca di sini. Artinya dapat disimpulkan bahwa obat-obat yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi, obat itu sebenarnya merupakan macam-macam obat yang dikonsumsi oleh penderita obesitas, di mana obat tersebut memang bekerja atau berfungsi untuk menahan nafsu makan, mengusahakan atau mencegah atau menghambat supaya menekan rasa kenyang, itu ya, menekan rasa kenyang dan diharapkan supaya pusat kenyangnya tadi bisa kerja, sehingga orang dengan obesitas yang susah mengatur kenyang kapan, yaitu dengan obat ini harapannya bisa teratasi. Selain itu juga tadi bisa ya, kalau orang dengan tinggi lemak biasanya memang perlu dibatasi atau diatur kerja enzim lipasenya supaya tidak semakin banyak tumpukan asam lemak dalam tubuh. Jadi juga ada lagi obat-obat yang memang bekerja, intinya bahwa obat-obat penahan nafsu makan pada obesitas ini penting bagi mereka-mereka yang memang harus menjaga atau harus mengatur supaya selain dari aktivitas fisik yang harus dijaga, yang harus memang dibikin selalu rutin, selain dari pola makan yang memang harus diatur lagi, harus diperbaiki lagi, obat ini menjadi terapi bagi mereka supaya berat badannya bisa cepat turun. Contoh kasusnya saja yang tadi saya ceritakan adalah kasus Arya tadi. Anak Arya tadi memang dia harus perlu, karena dia memang harus meningkatkan kualitas hidupnya di masa yang produktif nanti, di masa dewasa nanti, sehingga memang perlu dilakukan terapi. Kalau hanya mengatur pola makan aktivitas fisik mungkin tidak cukup, sehingga diperlukan tadi terapi-terapi, kerja dari bersama dari dokter, bersama dari beberapa terapis-terapis yang memang fokus untuk menurunkan berat badan demi kesehatan
pasien tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Begitu ya kesimpulan dari mata kuliah ini. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat. Silakan bertanya di dalam kolom komentar jika ada yang masih belum paham. Ibu rasa cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.